Huawei baru aja memperkenalkan tablet terbarunya untuk pasar Indonesia, yaitu MatePad T10s yang jadi model tablet kelima yang diperkenalkan Huawei. Nah, kali ini saya udah kedatangan unitnya, so langsung aja kita unboxing. Oke, ini dia barangnya. Dari depan kita udah bisa lihat tampilan tabletnya, dan di pojok kanan bawah ada tulisan Explore it on Apps Gallery, yang artinya perangkat ini nggak pakai GMS atau Google Mobile Service. Pindah ke bagian samping kanan, ada beberapa info yang bisa kita tahu. Kalau tablet ini punya warna Deep Sea Blue, RAM-nya 3GB dengan internal storage 64GB. Dan di sini juga tertulis kalau unit yang saya punya ini not for sale, yang artinya jadi mungkin isi kotaknya nanti agak sedikit berbeda dengan paket penjualan resmi. Nah, sambil saya buka boxnya, jadi buat yang belum tahu, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 1 September, Huawei nggak hanya ngeluncurin tablet barunya, tapi ada produk lainnya yang juga meluncur secara bersamaan, yaitu laptop MateBook 15D dan Huawei Watch Fit. Oke, ini dia unitnya, Huawei MatePad T10s. Dan seperti yang saya bilang tadi, karena unit yang saya punya ini not for sale, jadi kelengkapan di dalam boxnya hanya tabletnya aja. So, kita langsung fokus ke unitnya aja guys. Oke, kita keluarin dulu dari plastiknya. Dan seperti ini tampilan cover bodi belakangnya. Biar enak dilihatnya, saya copot dulu stiker yang ada di belakang. Nah, udah clean. Jujur, pertama megang, penggunaan material metal yaitu aluminium alloy di bagian back covernya ngebuat tablet ini tampil solid. Desainnya simple, di bagian tengah hanya ada tulisan Huawei dan di bagian bawahnya tertulis kalau si MatePad T10s ini punya speaker udah Harman Kardon Certified. Pindah ke bagian pojok kanan atas, kita bisa nemuin satu kamera utama yang terletak di tengah dua garis aksen berbeda dari bodi belakangnya. Lanjut di bagian kanan ada grill speaker, port USB-C, jack audio 3,5 mm, dan slot microSD. Lanjut ke bagian kiri, ada grill speaker lagi, jadi totalnya ada dua di kanan dan kirinya. Kemudian di bagian atas ada tombol power dan volume, terus ada juga dua port mic. Oke, lanjut ke bagian depan. Untuk posisi kameranya berbeda dengan tablet pada umumnya, karena kamera depan diletakkan di atas ketika saya ubah posisinya secara landscape. Yang mungkin ini posisi paling benar ya, mengingat kalau kita pakai conference call pun, posisinya yang paling biasa kita pakai adalah landscape. Dan sekarang kita coba nyalain si MatePad T10s-nya. Nah, seperti ini tampilan user interface-nya. Untuk OS-nya pakai MIUI versi 10.1 dengan Android 10. Ngomongin soal fitur, di sini ada beberapa fitur yang cukup untuk penggunaan pada tablet ini ya. Kayak eye comfort, sudah mendukung dark mode juga, dan ebook mode buat kamu yang hobi baca buku secara digital. Dan walaupun ukuran tablet ini punya ukuran 10,1 inci, tapi menurut saya tergolong cukup ringan dengan ketebalan hanya 7,8 mm dengan bobotnya hanya 450 gram. Panelnya sendiri punya resolusi Full HD dengan keempat sisi bezel yang dibuat cukup tipis. Menariknya, tablet ini juga nggak hanya bisa digunakan orang dewasa, tapi ada juga beragam fitur untuk menunjang penggunaan untuk anak-anak, yaitu Kids Corner. Mulai dari proteksi kesehatan mata sampai waktu pemakaian yang bisa dibatasi supaya anak nggak terus mainin tablet, dan tentu aja bisa dipakai untuk belajar. Mengingat di masa pandemi ini sekolah dari rumah atau school from home dipilih pemerintah untuk tetap ngejalanin sektor pendidikan. Oke, lanjut. Untuk mendukung performanya sendiri, Huawei MatePad T10s menggunakan chipset Kirin 710A dengan kapasitas RAM 3GB dan internal storage-nya 64GB. Dan tentu aja, layanan Google masih absen. Digantikan dengan Huawei Mobile Service yang udah bawa beragam aplikasi lokal esensial untuk konsumen di Indonesia. Untuk melengkapi ekosistem Huawei Mobile Service, Huawei menghadirkan widget pencarian Petal Search Widget Find Apps. Nah, alat pencarian baru ini memberikan akses kepada pengguna Huawei menuju sejuta aplikasi yang bisa di-download melalui App Gallery.
Untuk aplikasi perbankan juga sekarang terbilang cukup lengkap ya. Seperti kalian lihat ya, di sini ada Genius, Mandiri Mobile, BCA, BNI, BTN, BRI dan yang lainnya. Ya, meskipun ada beberapa bank yang belum tersedia di sini kayak si IMB Mobile. Nah, buat kamu yang ngebutuhin e-wallet di kesehariannya, di sini juga ada beberapa yang udah tersedia. Ada Dana, Link Aja, Doku, dan Payfast. Selain itu, untuk aplikasi operator, e-commerce dan sosial media juga cukup lengkap di sini. Nah, kalau untuk transportasi online, di sini buat transportasi udaranya udah ada dari Garuda, Batik Air, dan juga Lion Air. Buat pemesanan tiket pesawat dan hotel juga udah ada Traveloka sama Wigo di sini. Kalau misalkan untuk transportasi biasa sih udah ada My Bluebird. Walaupun Gojek sama Grab masih absen. Tapi untuk sementara ini saya mendownloadnya melalui pihak ketiga di APK Pure. Kayak game-game e-sport yang saya install juga saya mendownloadnya di APK Pure. Dan ngomong-ngomong soal experience gamingnya, saat saya coba mainin game PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth high, secara visual gambar yang ditampilin cukup baik dan masih playable. Apalagi ditambah dengan kualitas suara dari speaker Harman Kardon Certified yang bikin pengalaman gaming jadi lebih seru. Nah, buat yang penasaran suaranya kayak apa, kita coba dengerin dulu kayak yang berikut ini. Oke guys, jadi untuk kualitas suaranya ini udah better banget kalau dibandingin sama tablet yang kisaran harganya sama di pasaran ya. Kualitas suara bassnya juga cukup kuat dengan dual speaker yang terletak di bagian kanan dan kirinya. Untuk urusan kamera masih tergolong standar ya, tapi juga cukup bisa diandalin untuk penggunaan sehari-hari buat foto ataupun video call. Kamera utama punya resolusi 5 megapiksel dan kamera depan dengan resolusi 2 megapiksel. Buat perekaman videonya, kamera utamanya punya dua opsi resolusi 1080 piksel dan 720 piksel dengan kecepatan 30 fps. Sedangkan untuk kamera depan hanya tersedia 720 piksel dengan kecepatan 30 fps. Buat ngedukung semua aktivitas yang ada di tablet ini, Huawei MatePad T10s dibekali dengan kapasitas baterainya 5100 mAh tanpa dukungan fast charging. So, dibanderol dengan harga 2 jutaan, menurut saya tablet ini cocok buat aktivitas bekerja ataupun belajar online dari rumah. Apalagi dukungan kualitas suara yang mumpuni dengan Harman Kardon Certified dari dual speaker sangat mendukung untuk nikmatin berbagai konten multimedia. Sekian untuk video kali ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika kalian suka dengan video ini. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!